Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik-baik saja ya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Ya, ketemu lagi hari ini. Kita belajar bersama ya untuk menambah wawasan, untuk menambah pengetahuan, untuk ya nantinya sebagai bekal kalian lah untuk masa depan nanti. Ya, semoga apa nanti yang kita pelajari, apa yang kita diskusikan, apa yang kita bahas itu menjadi manfaat buat kita nantinya. Jadi mungkin untuk saat ini ilmu itu belum terasa, tapi suatu saat pasti nanti akan kelihatan, oh ternyata saya dulu pernah belajar ini di sini loh, baru terasa ini dipakai. Oh ya, sebelum kita mulai, malah lupa, kita berdoa dulu ya. Ya nanti lancar apa yang kita pelajari, manfaat buat kita semuanya, dan nanti menjadikan berkah ilmu yang kita pelajari bersama. Saya bilang secara langsung aja ya. Ya, berdoa, dipersilakan. Cukup. Ya. Saya absen dulu. Yang tidak hadir hari ini siapa ya? Saya absen satu-satu boleh? Boleh, Pak. Oke. Ya, Pak. Arif Budiman. Hadir, Pak. Hadir ya? Iya, Hadir, Pak. Johan. Hadir, Pak. Khairul Bashar. Ya, ada, Pak. Muhammad Agung. Ada, Pak. Iya. Musli. Ada, Pak. Mustika. Hadir, Pak. Nurholis. Hadir, Pak. Sri Widodo. Hadir, Pak. Sugiyarti. Hadir, Pak. Namanya baiknya manggilnya Ningsi aja gitu, kira-kira gimana? Ya, terima kasih hadir semua hari ini ya, Nihil ya. Ya, mudah-mudahan ini terus dipertahankan kondisi seperti ini, biar kita belajar itu ada semangat gitu ya. Kalau ada yang nggak berangkat atau banyak yang nggak hadir, itu rasanya kan sebagai guru itu juga, apakah ini saya banyak tidak diminati atau gimana, sehingga saya harus introspeksi mengenai apa yang selama ini pernah saya ajarkan kepada kalian. Oke, langsung saja kita mulai. Nanti kita belajar apa hari ini. Saya bukakan sedikit gambaran dulu untuk materi yang akan kita ajar. Untuk yang saya akan ajarkan kepada kalian. Tapi nanti kita ada banyak diskusi ya. Saya juga ingin menggali kemampuan berpikir kalian, ingin mengembangkan cara berpikir kalian, sehingga nanti kita seakan-akan ini sama-sama belajar gitulah ya. Selama ini kan guru selalu yang seakan-akan paling pintar. Sekarang kan nggak seperti itu ya. Sekarang kan media itu terbuka lebar untuk kita sama-sama belajar. Ya mungkin kalau gurunya lebih tahu duluan, nah ini kan karena kebetulan sudah lahir duluan, sehingga bisa belajar lebih dulu. Mungkin kalian yang lahir belakangan itu sebenarnya pinter, cuman karena belum belajar, gitu ya. Tapi sekarang dengan adanya teknologi informasi yang begitu hebat, ya mungkin itu malah sekarang kebanyakan guru malah tertinggal gitu ya. Kalian yang punya waktu lebih banyak, punya kesempatan lebih banyak, bisa menggali informasi lebih banyak, akhirnya belajarnya lebih banyak gitu ya. Guru masih banyak tugas, masih banyak pekerjaan, ada keluarga, akhirnya waktu belajarnya menjadi sedikit gitu ya. Saya buka dulu ya untuk presentasi saya nanti. Apa sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Belum muncul, Bapak? Belum? Kalau presentasinya belum. Belum. Oh iya, sebentar. Ini baru saya mau buka. Sudah. Saya mau buka ini. Mana tadi kita siapkan? Ya, ini saja. Ya.
nanti kita akan belajar tentang ini ya. Sering kita jumpai seperti ini, ada panel-panel yang dipasang di pinggir jalan atau di atap rumah itu adalah untuk pembangkit listrik gitu sebetulnya, bukan untuk atap gitu ya, bukan untuk apa istilahnya bagus-bagusan gitu, enggak. Itu untuk istilahnya untuk energi alternatif ya, selain listrik yang sudah kita pasang dari PLN, ini juga nantinya juga bisa menghasilkan energi yang bisa kita gunakan juga sebagai sumber energi untuk kebutuhan listrik di tempat tinggal kita atau di rumah kita. Sebelumnya, kompetensi yang diharapkan harus kalian kuasai nantinya, kalian untuk pengetahuannya nanti harus bisa menerapkan rangkaian elektronik untuk mengelola penggunaan sistem pembangkit listrik tenaga surya rumah mandiri ya. Artinya nanti ini dipakai di rumah, itu bukan dipakai di untuk skala besar seperti di industri atau di tempat yang sifatnya lebih umum gitu. Dan ini mungkin bahasanya agak panjang gitu, menerapkan rangkaian elektronik untuk mengelola pembangkit listrik tenaga surya. Ini artinya nanti ada kontrol untuk mengelola tadi ya panel suryanya untuk bisa dimanfaatkan energinya di tempat kita. Terus yang kedua, untuk pengetahuannya kalian diminta nantinya bisa menguji rangkaian itu ya, supaya nanti bisa tahu apakah alat itu sudah layak pakai atau sudah benar penggunaannya, atau ada ketidaksesuaian antara listrik yang dihasilkan dengan beban yang dibutuhkan. Ini juga harus dikaji. Sebagai bentuk indikasi bahwa kalian nanti sudah mencapai ilmu yang sudah kami ajarkan, artinya ya kalian saya minta untuk bisa mengkonsepkan, membuat istilahnya prototipe ya, membuat rencana, membuat rancangan rangkaian kontrol untuk mengelola sistem pembangkit listrik tenaga surya di rumah. Terus bisa juga apa yang kalian rancang tadi harus diimplementasikan ya, atau di aplikasi atau digunakan untuk pembangkit atau untuk mengontrol penggunaan daya sistem pembangkit listrik tenaga matahari atau tenaga surya di rumah. Terus yang untuk keterampilannya, kalian harus bisa melakukan pengukuran ya. Ini kan orang elektro ini sudah makanan sehari-hari lah, kalian harus bisa itu mengukur ya. Pengukuran listrik ini wajib, hukumnya harus bisa. Terus juga harus bisa menelaah atau menganalisis. Hanya mengukur-ngukur saja tanpa tahu pengukurannya untuk apa kan ya percuma juga kan ya. Ini sebagai gambaran nantinya, ini cerita beneran loh ya. Ini saya tuh dulu pernah itu menemui kondisi di tempat saya sini di Kudus gitu kan. Ini ternyata saya ke sana malam-malam itu sama teman-teman mau ya menghirup udara malam gitulah. Ternyata ketika kami naik ke atas itu di sebelah kampung biasa digunakan orang untuk berziarah, Kampung Colo namanya. Di sebelahnya itu ada desa namanya Desa Ternadi. Nah, ini enggak semua warganya itu mengumpul jadi satu. Ada beberapa RT mungkin ya, ini agak menjauh dari perkampungan yang ramai. Dan di sana ternyata mereka belum mendapat pasokan listrik gitu. Karena mungkin kondisi kontur tanahnya sangat sulit untuk dilakukan pemasangan jaringan ya ke sana. Dan kami lihat di situ mereka menggunakan ini genset untuk keperluan penerangan pada malam hari ya. Tentu saja kan seperti itu. Ya kalau kita lihat masa sih genset dinyalakan 24 jam, tentu kan
akan banyak kendala ya. Pertama mungkin kan berisik udah pasti ya. Yang kedua kan gensetnya sendiri kan juga akan cepat rusak gitu kan ya. Kalau harus bekerja 24 jam sehari. Terus yang lainnya juga yang paling yang menjadi masalah itu kan tentu saja nanti biaya produksinya jadi mahal. Contoh misalnya pada siang hari genset nyala padahal tidak dipakai ya, atau yang pakai cuma sedikit. Jadi antara daya listrik yang dihasilkan genset terhadap daya yang dipakai oleh masyarakat ini kan jauh lebih banyak yang tidak dipakai, artinya kan terbuang sia-sia kan energinya. Ini kan sebuah masalah ya. Ayo mari kita berpikir ya. Coba kalian pikirkan hal ini. Kalian punya solusi apa nantinya untuk bisa memenyelesaikan masalah seperti ini? Ayo mari berpikir loh ya. Jangan hanya domplong saja. Ayo mari berpikir, kita coba pecahkan masalah itu. Kita diskusi bersama kan. Tadi kan kita akadnya di depan kan kita diskusi ya. Tidak saya yang harus menyampaikan semua materi. Mungkin ada yang mau menanggapi dulu dari apa yang saya ceritakan tadi, atau cerita saya kurang menarik, kurang jelas gitu? Ayo silakan. Pak, boleh mau nanya Pak? Ya silakan, Arif. Ya. Itu kalau di solar cell kita butuh inverter ya Pak? Inverter itu nantinya untuk apa ya Pak? Bisa nggak kalau kita dari solar cell langsung ke aki, begitu Pak? Oh gini, ya itu nanti kan ada nama alat yang namanya inverter. Kita belajar dulu ya tentang inverter itu apa. Sebenarnya tadi di chat saya ini sudah ada tentang inverter, tapi nanti saya bukan nanti aja ya. Saya beri gambaran aja dulu ya. Apa itu inverter? Jadi begini. Inverter itu kalau dirunut dari istilah kata itu adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi listrik DC menjadi energi listrik AC. Karena energi listrik DC untuk mengubah ini sulit, karena biasanya yang dipakai mengubah itu transformator. Transformator itu tidak bisa mengubah energi atau mengubah listrik yang DC. Kenapa? Karena kalau DC itu tidak terjadi perubahan kuat medannya, atau medannya tetap karena arus dan tegangannya sama terus yang masuk ke dalam gulungan, sehingga medan magnetnya tetap. Kalau tetap artinya ini kalau misalkan dikaitkan dengan hukum Faraday itu ada gulungan tapi magnetnya diam, kuat medannya tetap gitu kan. Artinya pada gulungan itu tidak terbangkit IDL. Itu juga trafonya seperti itu nanti. Artinya trafo tadi kita beri istilahnya rangkaian switching untuk mengubah atau memotong-motong tegangan DC tadi biar seakan-akan menjadi tegangan AC, baru bisa berubah dengan menggunakan trafo. Itu nama alatnya dikenal dengan nama inverter. Jadi tujuannya inverter di situ nanti adalah mengubah dari tegangan DC menjadi AC, yang tadinya 12 volt DC menjadi 12 volt AC. Ya, gitu. Ada lagi yang mau tanya? Ini harus tanya gitu ya dulu ya. Baru kalian nanti kan punya ini gambaran. Oh saya butuh alat ini, butuh modul ini untuk bisa merakit sebuah sistem yang bisa digunakan untuk membangun sebuah sistem PLTS nanti. Silakan yang lain. Ya Pak. Ya, Sri. Itu untuk aplikasi di rumah itu bisa Oh, suaranya putus-putus ya. Coba diulang. Kalau untuk aplikasi di rumah itu sampai bisa nggak kayak aplikasi dari PLN itu Pak? Itu berapa watt itu bisa nggak Pak? Sampai berapa ribu watt gitu Pak? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Ya, nanti kalian coba sambil cari referensi lagi ya. Jadi tadi
pertanyaan sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya dari Arif ya. Dari panel surya yang kita gunakan nanti itu yang dihasilkan bukan tegangan yang seperti dihasilkan oleh PLN ya. Itu tegangannya adalah tegangan DC dan besarnya juga tidak sebesar yang dihasilkan oleh PLN. Paling hanya sekitar 12 volt saja. Itulah makanya tadi Arif betul tanya, apakah perlu konverter? Nanti tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mengubah ya apa yang dihasilkan dari PLN dari panel surya tadi ya, nanti bisa dihasilkan tegangan yang sama dengan yang dibutuhkan oleh peralatan tempat kita yang umumnya disuplai dari PLN yang besarnya 220 volt, bentuk tegangannya bolak-balik atau AC. Jadi tadi inverter itu adalah mengubah dari 12 volt DC menjadi 220 volt AC. Sehingga dari yang dihasilkan oleh panel surya nanti, tegangan yang tadinya DC bisa digunakan untuk mensuplai peralatan rumah kita yang umumnya tegangannya AC 220 volt. Terus apa besarnya bisa sebesar yang dihasilkan PLN? Ya tentu saja masalah besar atau kecil ya. Ini kan butuh kita nanti mengkaji kan, makanya kan tadi kalian saya minta harus bisa melakukan pengukuran, ya kan? Kan harus bisa menentukan, oh alat ini menghasilkan daya berapa toh? Apa bisa nggak saya gunakan untuk mensuplai peralatan yang di tempat saya yang punya konsumsi daya sebesar ini? Itulah nanti yang harapannya kalian nanti bisa belajar ya untuk melakukan analisis alat. Kalau tidak mampu, terus solusinya bagaimana? Apakah harus ditambah? Tambahnya bagaimana? Apakah di seri? Apakah di paralel? Sehingga bisa menghasilkan arus yang diharapkan. Kira-kira begitu? Sudah cukup bisa dimengerti? Iya. Ada lagi sebelum kalian setelah ini saya minta untuk melakukan perancangan loh ya. Nanti lembar kerja yang biasa kalian gunakan. Lembar kerja sudah diterima semua ya? Saya Pak. Iya. Nanti ya, lembar kerja itu ada panduan. Itu tolong dibaca dulu lembar kerjanya. Apa yang sekiranya nanti masih ganjalan, kalian tanyakan dulu. Kalau nggak ada yang tanya, saya ganti beri pertanyaan dulu. Ayo, silakan. Pak, saya mau coba jawab pertanyaan Sri Widodo terkait penghitungan daya. Iya. Saya boleh share ya, Pak? Boleh, silakan. Ya, ini saya harapkan yang seperti ini ya. Nanti sesama teman bisa saling memberi saran, memberi masukan, belajar bersama gitu ya. Ya, silakan. Ini saya gimana ya? Ini saya stop dulu seringnya. Oh iya, boleh. Ya, stop dulu ya. Iya. Gimana Pak? Sudah Pak? Sudah. Kelihatan ya teman-teman ya? Ini ya, saya bisa melihat. Ya, oke, terus silakan lanjutkan. Nah, ini di panel solar cell kita dapat melihat dari satu solar cell ini memiliki 50 WP yang artinya 50 watt peak pada saat matahari terik, artinya di siang hari. Nah, peak satu hari diasumsikan 4,5 jam, hitungan aman adalah 4 jam. Kemudian, jadi kalau kita hitung, ini per harinya kita dapat 225 watt per hari. Itu kapasitas maksimal untuk pemakaian satu hari. Nah, di sini kita bisa lihat ada contoh penggunaan daya per hari, yaitu yang tadi kita dapat 225 watt per jam, atau per hari, sorry. Per jam ya. Nah, jadi nanti lampu teras yang kita punya 5 watt, nah kita pakai berapa jam? Itu 12 jam. Jadi kita dapat hitung 60 watt.
kemudian ada kamar tidur 11 watt, ruang tamu 11 watt, kemudian lagi kamar mandi 5 watt. Nah, jadi total keseluruhan 200 watt, kita masih ada sisa di sini 25 watt. Jadi kalau kita mau pakai solar cell, kita harus lihat dulu nih beban berapa yang mau kita pakai. Kalau di sini sih dalam penggunaannya, karena ini hanya satu solar cell, yaitu 50 WP, kita hanya bisa menggunakan ini, yaitu lampu-lampu, belum ke beban yang lebih tinggi. Nah, mungkin itu saja sih Pak yang bisa saya sampaikan. Mohon dikoreksi Pak kalau salah ya Pak. Terima kasih. Bagus kan? Ya, terima kasih. Ya, ini gimana Sri sudah dapat tambahan wawasan lagi ya dengan tadi yang menjadi pokok permasalahan tentang bagaimana untuk bisa menentukan kebutuhan daya untuk bisa mensuplai kebutuhan di rumah. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, kira-kira nanti seperti itu, berarti harus kita tentukan dulu berapa kemampuan dari solar cell yang kita miliki dulu. Harus dihitung ya. Makanya memang kita sebagai orang elektrikal, sebagai orang elektronik, memang harus selalu seperti ini, analisis, terus hitung-hitungan, terus. Karena memang semua setiap pekerjaan ini muaranya pada keseimbangan antara suplai sama kebutuhan ya, apa yang dibutuhkan dengan apa yang diminta harus seimbang gitu ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Waktunya biar efektif, ya nanti kalian juga punya waktu untuk bisa mengerjakan yang ada di LKPD. Kalau nggak ada, nanti saya arahkan untuk mengerjakan LKPD ya. Iya, Pak. Ini dikerjakan secara kelompok apa individu? Kalian maunya seperti apa? Kalau merasa bisa, ya silakan nanti dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau memang ini kesulitan, nanti kita membentuk kelompok aja ya. Iya, Pak. Kelompok aja Pak, biar Kelompok, Pak. Ya, kelompok. diskusi. Oke, ya bisa diskusi. Nanti kita bagi dalam 2 kelompok ya. Nanti Arif sama Sri sama Mustika sama Muslim sama Ian jadi 1 kelompok. Kemudian Agung sama Nurul sama Khairul sama Johan silakan membentuk 1 kelompok. Yang belum siapa? Ningsi ikuti kelompoknya tertulis ya. Baik Pak. Ya, Pak. Ya. Oke. Silakan, tadi saya punya permasalahan seperti itu, coba dikerjakan atau dibuat sebuah konsep ya untuk merangkai sebuah peralatan. Ini saya tunjukkan dulu beberapa komponen untuk yang nanti akan kalian gunakan dalam proses perancangan sistemnya tadi. Nanti setidaknya kalian butuh ini ya, ada baterai, ada panelnya sendiri, ada ini namanya SCC. Itu adalah untuk pengontrol utama untuk sistem pengisian baterai. Kemudian ada inverter tadi yang ditanyakan teman kalian. Kemudian ada power supply. Ini baterainya. Ini untuk panel suryanya. Ini sebenarnya di dalam LKPD kalian sudah saya tulis sekilas ya. Terus ini untuk SSC-nya ada 2 tipe yang menggunakan tipe PWM dan MPPT ya. Yang tipe PWM ini dia nanti mengatur output, kan namanya solar cell itu kan nggak punya rasa ya, dia dapat sinyal matahari terik, dia akan mengeluarkan tegangan besar. Kalau agak redup, dia akan berkurang sinarnya. Maka alat ini nanti dengan sistem PWM akan mengatur kestabilan yang hasil dari energi matahari yang diambil dari sel surya atau panel surya yang akan dikirim ke baterai.
Kemudian yang ini yang menggunakan teknik MPPT ini hampir sama, tapi di sini dia mungkin ada sensornya, sehingga dia langsung bisa membaca ini lagi trik apa enggak, langsung bisa mengatur output yang menuju ke baterai. Dan ini inverter, kalau dibutuhkan energi listrik yang diminta tadi bisa digunakan untuk mensuplai listrik di tempat kita yang biasanya biasanya 220 volt. Terus mungkin ada tambahan power supply seperti ini. Kalau mungkin dari sel suryanya terlalu sering mendung gitu ya, atau redup, atau kurang sinar matahari, akhirnya listriknya drop, maka kita membutuhkan cadangan untuk bisa mengisi baterai dengan menggunakan ini, charging ini. Itu. Terus ini untuk contoh, ya, contoh diagram bloknya untuk komponen PLTS. Terus yang satu lagi ini untuk pengkawatan atau sistem pemasangan atau sistem pengkabelan pada sistem PLTS secara lengkap. Gambarnya kok nggak muncul, Pak? Nggak muncul ya? Oh, sorry. Iya, maaf saya tadi lupa ini ya. Sebentar. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Atau sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, terima kasih. Ini ya. Beberapa komponen ya. Tadi saya mulai lagi cepat saja. Ada baterai, ada panel surya sendiri, kemudian ada SCC, kemudian ada inverter dan power supply. Apa saja itu? Ini baterai, sudah tahu semua ya fungsinya untuk apa. Terus panel surya sendiri sudah tahu nanti untuk apa. Terus ini SCC-nya tadi yang akan digunakan untuk kontrol tadi ya, kontrol dari tegangan yang didapat dari sel surya untuk diumpankan ke baterai. Kemudian tadi ini inverter dari baterai tadi yang 12 volt, nanti digunakan inverter ini supaya nanti naik menjadi 220 seperti kebutuhan listrik di tempat kita. Terus jika terjadi tadi baterainya drop, maka kita gunakan power supply ini untuk sebagai pengisi baterainya. Ini contoh untuk rangkaian pembangkit tenaga surya. Terus ini contoh untuk sistem penyambungan kabel atau pengkawatan atau wiringnya. Sudah ada gambaran ya? Ini karena waktunya sudah hampir habis, tolong itu nanti kalian kerjakan di rumah ya, sebagai pekerjaan rumah. Minggu depan kalian kumpulkan untuk kita nanti diskusikan lagi bersama. Jadi tadi seperti itu harapan kita nanti belajarnya bareng-bareng gitu. Ada yang mungkin lebih tahu duluan ya, karena sudah membaca dari internet atau dari sumber yang lain, dari buku, punya pengalaman lebih, nanti tolong itu bisa di-share kepada teman-temannya. Terus tadi untuk kelompok diskusinya, itu nanti dilanjutkan di rumah untuk diskusi untuk pengerjaan tugasnya ya. Baik, Pak. Iya. Siapa? Iya, ini mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa memberi wawasan, gambaran kepada kita, sehingga harapannya ilmu itu nanti bisa bermanfaat buat kita, bisa menjadi ya untuk ladang ilmu dan ladang ibadah nantinya bisa mendatangkan ladang. Sebenarnya semua itu akan berawal dari apa yang kita pelajari hari ini. Nantinya semoga itu membawa berkah untuk kita semuanya. Ya, itu mari kita tutup bersama dengan bacaan alhamdulillah bersama. Mas.
Mari bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.